Insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya, materi tajwid kita gitu ya. Ada speaker. Ada. Baik. Langsung saya mungkin. Tempo hari kita sudah makharijul huruf. Apa itu artinya makharijul huruf? Tempat keluar huruf ya. Makharij jamak dari makhraj atau tempat keluar ya. Keluar lewat mana? Lewat lisan, lewat mulut ya. Yang pasti keluar dari sini ya. Jadi makharijul huruf ini kemarin kita sampaikan ada berapa semuanya? Ada berapa semuanya? Ada yang masih ingat? Ada? 15. Ada yang lain? 17 ya, ada 17. Memang ada sebagian yang mengatakan 15, ada yang 16, ada yang 17. Namun Imam Ibnu Jazari sampaikan ada 17 ya. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaru man ikhtabar. Baik. Kemudian dari makhraj yang 17 ini dirampingkan kembali. Ada 5 tempat keluar. Yang pertama adalah al-jauh ya. Apa itu al-jauh? Yaitu rongga apa? Rongga mulut ya. Rongga mulut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya, kemarin juga sudah kita ambil ya, al-halq atau tenggorokan. Tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan ya, tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada makhraj yang paling banyak keluar huruf di makhraj tersebut, yaitu al-lisan. Apa itu al-lisan? Lidah. Lidah. Kemudian yang keempat bibir atau dua bibir. Asyafatan. Syafatan. Kenapa bukan asyafatain? Ada yang tahu? Kenapa dia syafatan bukan syafatain? Ada yang ini harus syafatan karena dia marfu dengan alif ya. Dia namu mutanna. Dia bukan nggak bisa mansub karena tidak ada yang mansubkan atau majrurkan. Nahwu ya. Dua bibir. Kemudian terakhir ada rongga hidung. Apa? Bahasa Arabnya apa? Al-khayshum. Kita sedikit mengenal nama dalam bahasa Arabnya ya. Rongga hidung. Baik. Jadi ini 5 makhraj yang utama, yang mana nantinya dari kelima ini akan keluar ya, beberapa bagian makhraj, sehingga nantinya jadi 17. Jadi dirampingkan kembali bahwasanya dalam mengeluarkan huruf, kalau kita gambar orangnya ya, misal aja gitu. Nah, ini ada lidah di sini. Nah, ini yang namanya rongga mulut ya. Rongga mulut. Kemudian ini namanya lidah, al-lisan, ini al-halq. Kemudian asy-syafatan, ini dua bibir. Dan al-khayshum. Ada hidungnya. Nah, ini bagian sini. Nah, jadi dari kelima ini nantinya akan keluar bagian-bagian makhraj. Kemarin kita sudah ambil dalam makhraj rongga mulut ini ada huruf apa? Ada yang masih ingat? Pak ya? Iya. Jadi al-jawf ini keluar huruf mad ya.
huruf mad. Huruf mad. Apa itu huruf mad? Huruf mad alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Ya. Huruf mad. Mad ini artinya panjang ya. Panjang. Madda yang muddu artinya memanjangkan tangan. Amuddu yadayya, saya memanjangkan tangan saya. Di huruf mad huruf yang fungsinya untuk memanjangkan, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Nah, ketiga huruf ini mereka semua harus dalam keadaan mati. Harus dalam keadaan mati atau sukun. Yang mana ya, dalam kaidah mat ya, mat asli atau mat tabi'i, maka huruf alif dia harus didahului oleh huruf yang berharokat fathah, baru dia jadi huruf mad. Kalau dia didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, dia nggak bisa jadi huruf mad. Ada dalam Al-Quran. Contohnya apa? Misal surat Al-Kahfi. Siapa yang sering baca Al-Kahfi setiap hari Jumat? Ada di halaman keempat surat Al-Kahfi. Tulisannya gini: Salatu mi'ah wa labithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Di sini dituliskan ya dalam Rasam Masmani, nah, begini: Salatu mi'ah. Mimnya harokatnya kasrah, tapi setelahnya ada huruf mad ya, alif. Nah, bacanya gimana dia? Panjang apa pendek? Pendek. Tapi ada huruf mad setelahnya. Nah, ini nggak dianggap huruf mad karena memang sebelumnya harokatnya kasrah. Dan ini memang penulisan ya, yang bisa digunakan khusus untuk menulis kalimat ratusan dalam penghitungan ya. Jadi salatumia artinya 300 ya. Jadi 309 tahun ya Ashabul Kahfi mereka tinggal di goa tersebut ya. Boleh juga ya menulisnya dengan mi'ah biasa. Zaman sekarang sudah banyak yang menulis mi'ah tidak seperti ini. Tapi dengan seperti ini. Namun kalau dalam Quran harus ditulis seperti ini, karena ini yang dituliskan di zaman Utsman. Jadi sampai sekarang pun tetap harus ditulis seperti demikian. Jadi tadi alif harus didahului dengan hamzah, kemudian waw harus didahului dengan dhammah, dan ya harus didahului dengan kasrah. A, I, U, ba, bi, bu. Jadi ketika panjangnya itu beradanya di rongga mulut ya, mengalirnya. Jadi nggak nempel kemana-mana ya, nggak nempel ke bibir, dia nggak kena ke khoisu, ke rongga hidung ya, tapi dia berada di rongga mulut mengalir. Ba, bi, bu. Nah, mulut saya, lidah saya nggak kemana-mana kan, tetap di tengah. Itu yang pertama. Jadi al-jauh mudah ya, anak huruf mad. Nah, nanti huruf mad ini pun juga kalau dibahas tentang bab mad ya, turunannya ada banyak ya. Nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kemudian al-halqu. Oke. Makhraj al-halqu ini ada yang masih ingat dia punya berapa bagian? Ada 3 bagian ya, ada 3 bagian. Jadi kalau kita lihat ini ada tenggorokan, maka dibagi menjadi 3 bagian ya. Yaitu bagian yang paling bawah, tengah, dan atas. Atau bagian pangkal, ini bagian pangkal ya. Kemudian tengah dan atas atau ujung.
ada 3 bagian. Nah, huruf-hurufnya apa aja huruf-hurufnya? Gimana Pak Islam? Huruf apa aja tadi? Huruf izhar ya, huruf izhar. Jadi yang di pangkal atau aqsa ya, aqsal halq itu keluar huruf ha dan hamzah ya, ya hamzah dan ha. Aqsal halqi atau di bagian pangkal tenggorokan di sini itu keluar huruf hamzah dan ha. Jadi paling dasar kalau kita narik ha atau dia kalau dipegang bagian ujung di sini itu kerasa dia getar ha ya. A juga nariknya dalam ya, a i u. Nariknya dalam ya, ha hi hu ba. Kerasa getar kalau dipegang. Jadi berada di aqsa atau di pangkal. Kemudian baru ada wasatul halqi ya, atau tengah tenggorokan. Itu keluar huruf ain dan ha ya, ain dan ha. Ini ha ya, biasa nulis kayak gitu, a dan ha. Dia kerasa ketika kita baca huruf yang di tengah tenggorokan ini, kerasa ininya agak nyempit sedikit. Jadi tenggorokan itu ketika kita sebutkan dia nempel dulu baru dilepaskan, terutama huruf ain ya, huruf ain. Jadi a coba Pak Haji, kenapa Haji? Di fathahin a. Kalau direkam ya, jadi cara terbaik untuk mempelajari huruf ain ini, coba direkam suaranya sama direkam suara gurunya. Nanti akan kerasa bedanya ketika kita mendengar sendiri ya, huruf yang kita baca. Jadi a ini tipis-tipis memang. Rata-rata orang dia baca itu harusnya ketika di fathah ya, harusnya dia tempel dulu tenggorokannya baru dilepas keluar huruf a. Tapi kebanyakan orang dia bacanya di hamzah dulu di depannya ada fathah baru a. Nah, beda kan? A dan a. Nah, beda ya. Kalau direkam didengar berkali-kali kerasa bedanya. Ya. Jadi harus kerasa dulu kayak dia nempel, baru dilepas. Oke. Siapa yang mau coba? Nah, Ustaz. Sedikit lagi ya. Jadi harus kerasa dulu, kemudian dia lepas. Ya, Pak Budi coba. Nah, ini masih model yang begini. Ya. Jadi kerasa dia agak nempel, memang agak lengket di tengah. Ini lepas kemudian. Bukan teriak kayak gitu ya. Ya, itu loh kayak ini ya, keluar hamzahnya dulu. Baik. Jadi memang perlu banyak latihan ya, terutama dalam menyebutkan ayat. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Nah, dia keluar. Jadi ketika nempel keluar baru keluar hurufnya, keluar suaranya. Alamin. Bukan di hamzah dulu dari bawah baru naik, nah, kena bagian tengahnya. Memang kedengarannya kayak a gitu, tapi dia a sebenarnya. Alamin. Beda ya sama alamin. Oke. Coba Pak Jody, alhamdulillah.
sedikit lagi ya, dirasa-rasain ya. Salah satu caranya adalah terus diulang ya. Alam. Taib itu huruf ain. Kemudian yang kedua ada huruf ha. Nah, huruf ha ini mirip sama huruf ha di bahasa kita ya. Hanya saja dia harus clean, harus bersih. Harus bersih, memang harus bersih ya. Ha, hi, hu. Jadi tidak ada rusak-rusaknya, tidak ada apa namanya narik dari bawahnya, nggak ada. Tapi keluar anginnya nempelnya itu dengan bagian tengah tenggorokan, harus bersih. Ha, alhamdu, bukan alhamdu aja, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Pak Haji coba ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Nah, harus lebih bersih lagi Pak Haji ya. Harus lebih bersih. Jadi ketika latihan huruf H ini diusahakan tidak ada rasa serak ya, apa namanya itu ya, ada lendir lah di, meskipun ada harus lewat anginnya. Jadi ketika masuk ke huruf H, angin itu keluar dari sini kan. Nah, dia harus kenanya di bagian sini aja. Nah, nariknya, dibersihnya di sini keluar. Ar-Rahmanir Rahim. Ha hi hu. Ha hi hu. Bah. Ha hi hu. Bah. Nah, agak jauh dikit ya, masih pagi, ada yang belum sikat gigi nanti. Ha hi hu. Bah. Ya. Nah, coba emasnya nih, Mas Salman ya, Mas Salman. Nah, coba ha hi hu bah. Nggak usah gagah-gagahan, lepas aja. Gagah bener. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Nah, lebih bersih lagi ya, keluarnya harus ngalir ya, tidak apa namanya, tidak dipaksakan. Jadi harus ngalir normal, mirip sama huruf H-nya kita ya, cuma hanya lebih bersih saja. Baik, itu yang di tengah. Baru kemudian nanti di adnal halqi ya, ini ada huruf, tambahin titik aja. Nah, huruf ghain dan kha ya, dia mirip ya, kedua huruf ini hampir mirip, tapi sebetulnya beda. Jadi kha ini dia lebih apa ya, lebih rame, lebih nggak bersih daripada gha ya. Kalau kha kita keluarin aja, kha kayak orang ya mengeluarin apalah itu. Jadi dia di sini agak rapat di sini. Kha beda dengan gha. Kalau gha dia nggak kotor kayak kha. Kha dan gha. Ah, betul Pak Haji, seperti itu. Jadi nggak kotor kayak kha. Kalau kha lepasin aja, nggak usah takut. Kha nggak apa-apa, kayak narik banyak geradaknya itu nggak apa-apa, memang begitu ya. Jadi kha, khi, khu, bah ya, kha, mantap ya. Jadi kha, khi, khu, bah. Coba bah ya. Jadi jangan pelit-pelit ya, panjang aja. Maksudnya untuk latihan dipanjangin. Kha, khi, khu, bah. Nah, oke. Ya Pak Haji, lebih dikerasin lagi ya. Nggak usah pelit, keluarin aja. Kha, khi, khu, bah. Nah, lebih ini lagi, harus lebih kotor lagi Pak Haji. Bukan lebih kotor ya, lebih rapat lagi yang bagian tengah. Bagian atas tenggorokannya. Ketika keluar jadi dia ada geradaknya itu loh, ada getarnya itu. Nah, kha. Baru kemudian bedain sama gha. Kalau gha dia keluar juga dari sini. Bagian sininya dia menyempit ya. Maksudnya langsung serak.
Tapi nggak kresek, nggak geradak kayak kho. Ro, 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 ro. Nah, jangan sampai ada kreseknya. Ro, ro. Nah, dia kayak G, kayak huruf G kita. Nah, tapi nggak kayak kalau G kan G banget ya, G gimana ya? G terlalu Indo banget lah. Tapi dia agak narik ke bagian sini, ke bagian halak yang atas nih, agak ditempel, tapi nggak berisik dia. Ro, ro. Ya, nanti kita tes di suratul Fatihah ya. Ya, jadi ya, huruf yang bagian atas ini cara bedain dengan yang tengah hanya ditambahkan dengan titik ya, hanya ditambahkan dengan titik saja. Nah, kemudian ke 6 huruf yang ada di makhraj al-halq ini mereka terkumpul dalam hukum nun sukun ya, yaitu hukum izhar. Hukum izhar. Ya, apa itu hukum izhar? Jadi ke-6 ini mereka masuk dalam hukum izhar. Apa itu hukum izhar? Jelas ya. Asal kata dari azhara yuzhiru izharan. Menjelaskan ya. Menjelaskan. Makanya ada kaidah itu nahkumu bil zawahir ya. Kami menghukumi dengan hal yang jelas, yang terlihat. Makanya banyak orang itu mereka menghakimi orang hanya dengan bungkusnya aja. Ah, nih orang nih nggak soleh nih dia, jarang ke masjid, jarang ke ini. Kita menghukumi dengan hal yang itu aja. Padahal siapa tahu dia ternyata sholatnya di kantor terus ya kan, karena memang kerja itu semacam kita nggak tahu. Tapi kita hanya menghukumi secara zahir atau yang terlihat jelas. Itulah kelemahan kita. Maka Islam ngajarin kita tidak mudah bersuudzon ya. Tapi kita memang menghukumi dengan yang terlihat, tapi tidak apa ya, menjustifikasi orang tersebut seperti ya kurang baik dan semacamnya. Nahkum bil zahir. Taib izhar. Jadi izhar ini adalah hukum nun sukun yang dibaca jelas. Artinya dia tanpa dengung ya, sama sekali ya, tanpa dengung. Nggak boleh ada dengung, nggak boleh ada yang namanya ditahan-tahan, itu nggak boleh kalau izhar ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Jadi an'amta ini ada hamzah ya, bertemu dengan nun sukun bertemu dengan ain. Nah, disinilah. Jadi nun sukun bertemu dengan ain. Ini nggak boleh masuk, nggak boleh dia didengungkan, tapi harus jelas. Nunnya jelas kita baca. Jadi kita selesai dulu baca nun yang mati. An. Jangan dipantulin. Ya, karena nun ini dia bukan huruf qalqalah ya. Nah, ini perhatikan karena seringkali ya kita lihat banyak yang bacanya an'amta. Nah, ini enak ya dengernya, an'amta 'alaihim. Tapi sebenarnya itu nggak tepat ya. Karena nun ini dia harus tam, harus total kita sebutkan dan nggak dipantul, ya nggak dikolkolahkan. Ya, jadi an langsung ke ain, an'amta. Nah, siratal ladzina an'amta, an'amta. Jangan siratal ladzina an'amta. Itu apa namanya, mantul sedikit itu, kerasa an'amta. Ya. Itu dikurangi. Ya paling sering itu orang baca tawalud ya, ini hukumnya kalau ini dibaca qalqalah namanya tawalud ya. Nah, paling sering orang baca tawalud itu di huruf nun, huruf ra dan huruf lam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ada tawaludnya. Ya, mungkin kesannya kayak sama aja Ustaz, ini saya baca keluar juga huruf lamnya. Memang, tapi nggak boleh. Ya, dia nggak punya sifat qalqalah. Jadi harus selesai, nutup udah. Langsung pindah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
langsung alhamdu. Baik, Pak Budi coba alhamdulillah. Ya, jadi jangan dilepaskan, jangan dipantulkan, nggak boleh dipantulkan. Baik. Jadi ini huruf izhar, ya, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, dihafal nih, harus dihafal supaya lebih mempermudah kita dalam pelaksanaan membaca Al-Quran. Nah, huruf-huruf seperti nun tadi, lam, itu nggak boleh dibaca qalqalah. Karena memang ketika kita membaca qalqalah maka kita telah memberikan sifat yang bukan sifatnya. Padahal dalam ilmu tajwid, yang makna tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Memberikan setiap huruf haknya berupa sifat-sifat lazimahnya, sifat yang wajib terhadap huruf tersebut, dan sifat-sifat turunannya. Termasuk di dalam kalimat ini adalah sifat turunan yang mana ditemukan ketika nun sukun berjumpa dengan salah satu huruf izhar, ain. Jadi sifat turunannya adalah izhar. Nah, baik. Itu al-halaq. Kemudian selanjutnya ada makhraj al-lisan, ya, makhraj al-lisan atau lidah. Nah, di makhraj ini terdapat paling banyak, ya, tempat keluar huruf. Ada 10 tempat keluar huruf di makhraj al-lisan. Ada 10, ya. Jadi paling banyak dari 17. Tadi di al-jauf cuman 1, ya. Di al-jauf cuman 1. Di al-halaq dia ada 3, jadi sudah 4, dan masuk al-lisan dia ada 10. Ada 10. Jadi sudah 14, ya. Nanti al-khayshum 1, syabatan juga ada 2. Ya. Ya, betul ya. 1, ya. Baik. Yang pertama dalam makhraj al-lisan. Nah, yang pertama ada makhraj. Kalau aqsa maknanya apa aqsa? Al-aqsa pangkal. Pangkal ini beda ya sama ujungnya. Memang kalau di makhraj ini dibedakan. Di pangkal itu dia yang dasar. Jadi kalau ada bangunan gedung, maka ini pangkalnya, ini tengahnya, ini ujungnya. Nah, itu dibedakan seperti itu. Jadi ada yang pertama aqsal lisan atau pangkal lisan. Ada yang masih ingat keluar apa di dalam huruf ini, di dalam makhraj ini? Huruf qa. Betul. Gimana gambar lisan? Oke. Nah, di bagian yang paling ujung, nah, di sini itu keluar huruf qa. Jadi ditekak, ya, ditekak. Dia di atas daripada makhraj al-halaq, makhraj tenggorokan. Tadi di atasnya ada huruf gha dan kha. Maka dia di atasnya sedikit kena lisannya, kena pangkal lidahnya. Nempel nanti sama sininya. Dia qa. Nah, dia punya sifat isti'la, jadi harus naik lidahnya. Qa. Al-qafu. Qati'u. Daqqa. Nah, siapa yang mau coba nih? Daqqa. Nah, dia punya qalqalah juga. Jadi kalau dia dimatikan, disukunkan, harus dipantulkan. Ya, harus dipantulkan. Apalagi dia ini huruf isti'la. Huruf isti'la itu salah satu sifat, nanti kita bahas. Dimana ketika kita membaca huruf-huruf isti'la, ya, lidahnya itu harus naik, lidah kita harus naik. Tapi bukan berarti nempel ke atas, hanya saja tidak nempel ke bawah. Nah, kalau masih rata sama bawahnya, itu berarti dia belum maksimal ko-nya. Nah, kalau belum bisa mengeluarkan suaranya yang pas, nggak apa-apa, mulutnya dimonyong-monyongin buat belajar, nggak apa-apa.
Ya, ko. Tapi kalau sudah nggak perlu monyong bisa ko, ko. Nah, supaya keluar makhrajnya saja. Al-qa. Contohnya Pak, ada yang saya sebutkan contoh. Ada ko-nya. Al-qalam, al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Wal qalami wal qalami wal qalami. Nah, mulut saya nggak monyong-monyong kan? Karena memang sudah keluar dari tempatnya. Jadi bagian monyong-monyong mulut itu ya sebetulnya ya tidak terlalu ngaruh dengan makhrajnya. Bahkan mungkin dikatakan nggak ngaruh ya. Karena makhraj huruf dia keluar pada tempatnya. Bukan pada monyongnya huruf ya, bukan pada monyongnya huruf, tapi pada tempatnya. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kok di sini dia mati ya, al-falaq. Dia mati. Jadi harus diqalqalahin. Coba bareng-bareng. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qalqalah itu ada yang tahu dibagi berapa? Dua. Ada qalqalah apa aja? Qalqalah sughra dan kubra. Jadi ada yang sughra dan kubra. Ya, kalau bahasa Arab ya sughra dan kubra. Ya. Apa itu sughra? Apa itu kubra? Sughra ini yang kecil ya, saghir itu artinya kecil ya. Kubra kabir ya, artinya besar. Bedanya apa? Tasjid. Apa itu tasjid? Nah, tasydid ya, bukan tasjid, tasydid ya. Tasydid ya, tasydid. Tasydid ya, pakai da dia, syiddah ya kan, keras. Ya. Thayyib. Tapi ada tasydidnya enggak dia kalau kubra? Contohnya apa? Wa tab, tabbat yada abi lahab wa tab. Menariknya memang sebagian mengatakan perbedaannya adalah karena ada tasydid ya, karena ada tasydid. Tapi Imam Ibnul Jazari menyampaikan di dalam matanya bahwasanya perbedaan qalqalah ini ya bukan pada tasydidnya, tapi pada penempatannya. Kalau ada huruf qalqalah di pertengahan kata ya atau di pertengahan ayat, maka dia jatuhnya jadi sughra ya. Tapi kalau berada di akhir ayat, dia jadi kubra. Kenapa ketika kita membaca awal ayat daripada surat Al-Lahab itu seakan lebih keras? Karena memang ada tasydidnya. Tapi ketika kita membaca qalqalah yang berada di akhir ayat itu memang harus lebih jelas. Harus lebih jelas dibanding yang ada di tengah ayat. Apa ya contohnya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tapi bukan samad, bukan begitu. Samad, dia pantul cuma kedengaran sekali. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, dia lebih terdengar. Memang ketika kita baca Al-Lahab kayaknya kok lebih tebal. Memang tebal karena dia ada syiddah. Jadi kita syiddahnya dulu baru qalqalahnya. Nah, dia bukan satu kesatuan jadi qalqalah kubra, tapi dia syiddah dulu baru qalqalahnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, wa tab itu syiddahnya. Baru kemudian kalau wa tab. Nah, itu qalqalahnya yang mantulnya itu. Ya, qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fa huwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun gimana? Saya lupa nahwu. Artinya memantulkan. Jadi menariknya ini dalam bahasa Arab nih. Kalau kita tulis ya qalqalah. Yes. Dan ini adalah susunan ya dua huruf yang sama. Qaf lam qaf lam. Ya.
Bola kalau mantul itu dia bolak-balik aja kan. Jadi ini sama kayak bolak-balik aja. Qalqalah. Nah, unik bahasa Arab nih. Ya. Jadi dalam penyebutannya pun juga mantul ya. Ya, juga mantul bukan mantul. Mantap betul bukan, tapi mantul. Ini kayak bola. Jadi diulang. Qaf lam, qalqalah. Jadi ada pengulangan. Makanya kalau bola mantul itu dia balik lagi kan, ada bola dilempar ke bawah, dia balik lagi, nah, ke atas. Makanya ketika kita baca qalqalah dia harus balik, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, balik lagi ke qaf. Jangan ke kalau qaf jangan ke ya. Dia bagusnya balik ke huruf fathah atau harakat fathah atau balik ke huruf dasarnya. Ya. Apa lagi? Surat apa lagi yang ada itu? Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, pantul balik kasab. Kalau bola mantul kan dia nggak nempel dulu. Ya, dia nggak nempel dulu ke bawah. Kenapa dia bisa nempel di dalam awal ayat di surat Al-Lahab? Karena ada syiddahnya. Di nempelnya itu bolanya syiddahnya dulu baru naik lagi dia. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya perbedaannya. Beda sughra dan kubra. Kemudian kenapa di awal Al-Lahab nih dia harus ditahan. Nah, itu semua berbeda ya. Kalau qalqalah yang di tengah gimana bacanya? Contohnya ada nggak? Bisa sebut contoh? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Memang ketika di akhir agak lebih keras. Lam yalid wa lam yulad. Nah, nggak ada bedanya Ustaz, sama aja. Nah, itu memang nggak terlalu terlihat banget. Tapi bacanya dia langsung selewat kalau di tengah. Langsung selewat aja dia. Nggak lam yalid wa lam, nggak lam yalid wa lam yulad. Tapi dia cepet aja. Lam yalid wa lam yulad. D-nya kedengeran sekali ya. Atau bagusnya dibalik ke da fathah. Lam yalid wa lam yulad. Karena D itu nggak ada harakatnya di Quran ya. Adanya A, I, U ya. Nggak ada E atau E itu nggak ada. Jadi memang bagusnya balik ke A. Tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Qalqalahnya balik ke E nggak ada masalah. Baik. Oke. Jadi tadi sampai mana? Al-lisan. Jadi makhraj yang pertama itu ada aqsal lisan. Ada aqsal lisan. Duh, kita belum nambah nih ya. Simulang. Aqsal lisan. Agak cepat ya. Ada qaf dan satu lagi ada aqsal lisan yang paling ujung dia qaf dan agak naik sedikit nanti ada kaf ya. Jadi kalau agak naik sedikit berarti dia di bagian sini ya. Aqsal lisani fawqa thumma al-kafu asfalu wal wastu. Asfalu. Dia lebih naik sedikit. Atau kalau di dalam lidahnya dia lebih maju sedikit. Itu keluar huruf kaf, ka, ka, ki, ku. Ada hamznya sedikit, dia bukan jahar. Kalau qaf memang dia jahar, jadi harus jelas. Tidak keluar angin. Ko. Enggak keluar angin dia. Tapi kalau kaf ada sedikit ka, ka, ka. Tapi jangan berlebihan ya. Jangan karena kaf ini dia ada hamznya kita jadi berlebihan ka, ki, ku. Nah, jangan begitu. Tapi ka dikit aja. Ki, ku, ak, ak. Nah, sedikit. Baik. Oke. Kita coba latihan baca Fatihah ya. Ini udah mau jam 6. Kita langsung praktek. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya baca nanti diulang ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi dalam bismillah ini perhatikan di sini yang pertama harus ditekankan adalah sin. Ini ada huruf sin ya. Nah, huruf sin ini dia punya satu sifat namanya shafir. Shafir. Sifat shafir ini adalah sifat yang maknanya kita mengeluarkan huruf seperti suara binatang. Ya, suara binatang. Memang tidak didefinisikan secara detail, ya, dikatakan binatangnya apa. Tapi dikatakan binatang ini adalah seperti desis suara apa ya? Suara berdesis lah. Ya, jadi keluar angin, keluar gitu. Suara berdesis. Ya, shafir. Huruf shafir ada shad, zai, dan sin. Ya, shad, zai, dan sin. Sha, za, sin. Jadi kayak suara binatang. So, za, z. Ya, suara apa ya? Lebah ya. Kemudian sin, ya, sin, sa. Jadi bismillah, bismillah. Keluar aja anginnya. Desisnya keluarin aja. Enggak usah takut-takut. Lepaskan aja. Ya, bis. Nah, gimana Pak Haji coba? Huruf sin beda sama shin ya, Pak Haji ya. Jadi kalau huruf sin dia bersih ya. Kalau shin dia keluarnya ini kan dari tengah lidah. Huruf shin nih dia keluar dari tengah lidah. Jadi kalau ada lidah dia naik kena langit-langit, hampir kena. Nanti anginnya keluar dari sini. Ini huruf shin ya. Tapi kalau huruf sin dia makhrajnya ada di ujung lidah ya. Ujung lidah. Kena apa dia? Kena sa, za, so. Jadi ujung lidah di antara dua gigi seri atas dan bawah, lebih dekat sedikit ke yang bawah. Nah, lebih dekat sedikit ke yang bawah. Nah, itu huruf shafir, keluarnya dari makhraj ujung lidah, ya, bagian ujung nih. Gigi serinya itu dia agak rapat, ya, tapi nggak nutup, agak rapat. Lidahnya nanti dia hampir kena dengan seri yang bawah, yang atas pun juga turun ke bawah. Nah, baru nanti keluar so, sa, za. Nah, so, sa, za. Nah, dia nggak digigit lidahnya, enggak, cuma lebih rapat dan lidahnya lebih dekat ke yang bawah. So, za, dan sa. Nah, harusnya memang kita lanjutkan makhraj lisan ya, biar nanti maksimal. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Baik. Bismillah ya. Kemudian ada lafzul jalalah Allah ya. Lafzul jalalah Allah. Nah, kita sebutkan kalau ada penyebutan kalimat ini disebutkan dengan lafzul jalalah. Maka dalam i'rab pun ketika kita mengi'rab nahwu, kalau misalnya ada kalimat Allah, kita nggak sebutkan Allah marfu' ya, enggak. Kalau misalnya yang lain kan sebutan gitu ya, Ar-Rahman marfu'un bla 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 dan seterusnya. Nanti kalau Allah nggak boleh kita sebutkan dengan Allah, tapi disebutkan dengan lafzul jalalah marfu'un. Baik. Jadi lafzul jalalah dalam pembacaannya ini ada kaidahnya tersendiri. Wabil khusus dalam huruf lam. Kita lihat di sini ada huruf lam yang bertasydid ya. Nah, Bapak mungkin sadar ya, ketika kita baca bismillah atau dengan kalimat qala Allah itu berbeda ya. Bedanya di mana? Jadi qala Allah dengan bismillah. Nah, bedanya di mana? Tipis dan tebal. Tafkhim dan tarqiq. Jadi tafkhim tarqiq ini bukan hanya di ra, tapi ada juga di dalam lam yang ada di lafzul jalalah. Taib. Bagian lam yang dia tafkhim dulu, yang tafkhim atau yang tebal. Yang tebal, ini yang pertama, ini khusus untuk lafaz Allah ya, lafzul jalalah. Yang pertama adalah apabila huruf sebelum daripada lafaz Allah tersebut berharakat fathah. Jadi contohnya tadi ya, qala Allah. Nah, ini harus dibaca tebal, qala Allah, bukan qala Allah.
Harusnya kan la kan lam dia. Qalalah harusnya gitu kan. Karena dia lam. Tapi dia jadi tebal. Ya. Ini kaidah. Qalallah, qalallah. Qalallah. Baik. Ya, fatahallahu alaik, fatahallah, fatahallah. Kemudian yang kedua, dia sebelumnya berharokat dhammah. Ya. Contohnya Abdullah. Nah, ini Abdullah, Abdullah, bukan Abdullah. Orang kita ngomong Abdullah, ya kan? Tapi kalau dibaca ya Abdullah, nah, tebal, lamnya tebal. Abdullah, Abdullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga apa? Kapan kita sebut? Yaitu apabila disambungkan dengan mim, ya. Mim yang biasa kita gunakan untuk nida atau panggilan. Allahumma. Nah, ini dalam bacaan Quran ya, dalam bacaan Quran. Ya. Allahumma, bukan Allahumma. Meskipun dia sebelumnya nggak ada huruf berharakat fathah atau nggak ada yang berhuruf berharakat dhammah ataupun nggak ada huruf sebelumnya, tetap dibaca tafkhim. Ya, Allahumma, Allahumma, Allah, bukan Allahumma, bukan a kemudian waw baru la, enggak. Bukan Allah. Itu kalau au kan dia makhrajnya jadi di bibir ya, dua bibir. Bin fitah terbuka bibirnya. Au, au. Tapi bukan Allahumma, tapi Allah. Nah, lidahnya, lam itu makhrajnya di mana? Wallamu adnaha limuntahaha. Lam ini makhrajnya dia di, jadi kalau lidah nih, lidah dari atas ya. Begini lidah ya. Dia dari sisi, jadi ujung sisi lidah, nah, bagian sini, ujung sisi. Ini kalau di samping, berarti dia bagian ya samping sini ya, apa, di ujung sisi, apa ya, ininya, sisinya, ujung sisi lidah. Nah, kena dengan apa? Adnaha limuntahaha, dengan lithatil ulya, gusi atas. Ini kalau ini gusi, ini langit-langit, ini gigi seri, nah dia kena di sini. Jadi lidahnya la dia kena gusi atas, gusi di atas gigi seri ya, gusinya bukan langit-langitnya, la, tapi dia kena gusi gigi seri atas, la ya, la ya. Allah. Oke, balik lagi tadi. Jadi Allahumma. Nah, di situ yang di bagian tebalkan ketika kita keluarin huruf lam dari gusi atas itu kita tebalkan la. Allah. Allahumma. Allahumma. Bukan Allah. Kalau Allah dia jadi main di bibir. Kalau kita pakai waw mainnya di bibir, dia nggak di lidah lagi. Jadi keluar dari makhrajnya. Taib. Kemudian yang tarqiq, apa yang tarqiq? Yang tarqiq apabila didahului oleh kasrah. Nah, dia cuma satu ya, didahului oleh kasrah. Ya. Contohnya kayak ini, Bismillah. Ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahman. Nanti masuk ke ha, ingat makhrajnya ada di aqsal halq. Ya, dia di pangkal, jadi harus dalam nariknya. Kemudian ar-Rahman, ra. Ya, sofir lagi apa namanya, dia ada getar. Jadi ra ini waraqat ra idza ma kusrat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat. Jadi ra ini dia getarnya itu ada tapi nggak boleh kebanyakan. Ya, nggak boleh kebanyakan. Jangan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit aja. Kalau mau getarin ro, jangan banyak, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga dengernya. Agak getar sedikit tapi nggak butuh banyak-banyak ya, kasihan kalau banyak-banyak kan nanti yang nggak bisa ngeluarin huruf R susah dia
gitu. Sedikit aja jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian masuk ke ha, makhrajnya di wasatul halq harus bersih ya. Bersih, manir, masuk lagi ra, ha lagi, ya ini ada mat arid sukun panjang jadinya. Baik. Itu kalau kita ulas sedikit kalimat bismillah. Jadi banyak sekali ya makhrajnya, ya hukum-hukumnya yang harus diperhatikan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga untuk matnya ya. Di sini ada matnya apa aja nih? Ada bismillah satu, ar-rahman dan ar-rahim. Ya. Ini dia mat tabi'i panjang biasa sih. 2 harakat. Ya. Kemudian ini ada ar-rahman. Maknya di sini dia ada garisnya ya. Memang ini penulisan dalam Quran ya seperti itu ya, beda ya. Ya. Ar-Rahman, maknya juga 2 harakat, baru kemudian Ar-Rahim, dia mat arid sukun, panjang 6 harakat. Ya, panjang. Itu harus stabil bacaannya. Taib. Saya pikir sampai sini dulu ya. Ini kita nggak nambah juga makhrajnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Penambahan makhrajnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Kan? Untuk tafkhim, tarqiq, lam tadi sudah jelas ya perbedaannya. Ini khusus untuk lafzul jalalah. Ya, khusus untuk lafaz Allah, bukan lam secara umum ya. Ya, tapi lam khusus untuk lafzul jalalah atau lafaz Allah. Nanti untuk tarqiq dan tafkhim ra itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi bahasan. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nanya.